Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Baper, bahas perkara Ramadan. Seperti biasa, aku Riana Azmi sekaligus host yang di podcast kali ini yang biasa dipanggil Riana. Dan tentunya akan menemani ngabuburit kalian atau mungkin sambil menyiapkan takjil untuk berbuka puasa ya. Berbuka puasa bersama teman-teman atau keluarga. Ya Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di podcast kali ini. Di episode Ramadan kali ini kita bersama bintang tamu spesial dan kita akan membahas tentang zikir pagi dan petang. Tanpa berlama-lama kita langsung panggil saja bintang tamu kita, yaitu Bapak Muhammad Hafizi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik selalu. Alhamdulillah. Jadi terima kasih terlebih dahulu Bapak karena sudah menyempatkan diri untuk mampir di podcast kita, podcast Baper bahas perkara Ramadan. Ya, jadi tentu saja Bapak Hafizi sudah tahu tentang apa yang kita akan bahas hari ini dan temanya apa. Dan ingin lebih menjelaskan lebih detail atau ingin lebih men-sharing ilmu ke teman-teman di rumah, apa itu zikir pagi dan petang dan bagaimananya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya. Boleh Pak perkenalkan diri dulu sebelumnya ke teman-teman di rumah. Nama saya Muhammad Hafizi Irsyadi. Saya mengajar di SDN Al-Sultan 3 sebagai guru agama dan baca tulis Al-Quran. Dan juga sebagai ketua RT di Komplek MD Permai. Jadi beliau ini adalah guru SD ya guys ya, dan ketua RT. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan pertama Bapak. Iya. Di bulan Ramadan ini zikir pagi dan petang sering jadi amalan yang dibahas. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya keutamaan dan cara mengamalkannya dengan konsisten selama Ramadan? Iya. Zikir pagi dan petang. Zikir itu artinya mengingat kepada Allah. Kemudian di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikron katsira. Artinya wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi itu ulama berpendapat macam-macam. Ada yang mengatakan mulai dari waktu sahur. Nah, waktu kita bersahur, makan sahur itu disunahkan untuk berzikir. Kemudian sampai setelah sholat subuh. Sholat subuh waktu isyraq sampai terbit matahari, itu di waktu pagi. Ada juga yang berpendapat sampai di siang hari sebelum matahari tergelincir atau sebelum waktu zuhur. Dan waktu petang itu sore hari, yaitu di waktu setelah sholat asar sampai dengan waktu maghrib. Ada juga yang berpendapat di waktu setelah sholat asar sampai malam hari sebelum isya. Nah, kemudian macam-macam zikir itu tidak tertentu saja bacaannya. Ada kalanya seperti surah ayat kursi itu termasuk zikir. Siapa yang membaca surah ayat kursi maka akan dilindungi oleh Allah, itu kelebihan dari ayat kursi. Dan macam-macam lagi seperti taubat, istighfar termasuk zikir. Kemudian ada bacaan khusus yang menyebutkan kata pagi dan sore di zikir itu. Kemudian macam-macam ratib itu termasuk zikir. Di antaranya ratibul atas, ratibul haddad, wirdul latib, dan macam-macam. Jadi kita tidak ditentukan bacaan zikirnya yang mana kita bisa, dan waktunya pun juga panjang. Tidak harus setelah subuh, tidak harus begitu. Karena Allah juga menyuruh kita berzikir selalu.
atau zikron kasiro, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi tidak tertentu dengan waktu. Demikian. Jadi jenis-jenis berzikir itu sangat banyak teman-teman. Jadi kita berzikir bukan hanya pagi dan petang, tapi juga bisa loh dari subuh sampai ke subuh lagi ya Pak ya, seperti Iya, itu. iya. Jadi berzikir itu sebenarnya tidak ditetapkan waktunya. Bagaimana kita menyempatkan waktu untuk berzikir karena zikir itu adalah sunnah. Nah, Iya. bagaimana nih Pak manfaat dari berzikir pagi dan petang? Iya, manfaatnya tadi diantaranya ayat kursi itu sebagai pelindung, dilindungi kita oleh Allah. Lalu kita baca ayat kursi, misalnya setelah sholat, setelah sholat 5 waktu. Kemudian ada zikir untuk melindungi dari musibah, yaitu bacaan dari hadis Nabi, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, dibaca 3 kali, waktu pagi 3 kali dan waktu sore pun 3 kali. Macam-macam. Jadi ada bacaan yang kita dapat baca, termasuk Al-Quran itu termasuk zikir. Tentunya Al-Quran banyak sekali keutamaannya, sebagai petunjuk, sebagai penawar hati, sebagai macam-macam lah. Ya, jadi berzikir ini bukan hanya hal biasa ya teman-teman, tetapi juga zikir ini bisa kita untuk meminta perlindungan, bantuan atau minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menyelaraskan zikir pagi dan petang dengan aktivitas ibadah Ramadan seperti sahur, puasa dan Iya. tarawih. Ya, apalagi di bulan Ramadan itu kan pahalanya berlipat ganda. Ya, betul sekali. Yang wajib itu berlipat ganda, apalagi yang sunnah. Jadi kita isi di bulan Ramadan itu dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Karena apabila kita perbanyak melakukan ibadah, tentu pahalanya akan berlipat ganda. Jadi jangan disia-siakan untuk di bulan Ramadan ini. Misalnya sebelum kita berbuka puasa, di masjid-masjid, di musola-musola itu sering dibacakan zikir sebelum berbuka. Kemudian di waktu malam tadarus Al-Quran itu termasuk zikir. Kemudian kita sholat di waktu pagi, waktu duha, sholat duha itu juga termasuk zikir. Jadi macam-macam zikir itu banyak macamnya, tentang mau tidaknya kita lagi untuk melakukan tersebut. Betul sekali. Jadi zikir ini seperti yang Bapak bilang tadi, seperti kayak kita bisa saja melakukan kapanpun dan bisa menyelaraskan seperti melakukan ibadah puasa, tarawih begitu. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada keutamaan khusus yang diperoleh ketika melakukan zikir pagi dan petang selama bulan Ramadan? Iya tadi apabila kita mengerjakan ibadah di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Yang wajib dilipat gandakan, itu kan nilainya kita tidak tahu, entah 10 sampai 700 paling, di Al-Quran itu menyebutkan sampai 700 kali lipat. Yang sunnah-sunnah itu seperti wajib bilanya kita kerjakan, apalagi zikir jadi nilainya seperti wajib, itu ya pahalanya. Jadi manfaatkan waktu Ramadan itu sebaik-baiknya teman-teman, karena di bulan Ramadan ini kita tidak berlomba-lomba di dunia untuk mencari perhatian ke orang-orang, tetapi bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita berlomba-lomba untuk mencari perhatian ke Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah untuk berzikir kepada Allah. Oke, selanjutnya bagaimana cara memanfaatkan waktu luang saat sahur atau setelah berbuka untuk melakukan zikir pagi dan petang secara lebih mendalam. Caranya mungkin kita sebelum makan sahur kita melakukan sholat sunnah tahajud gitu. Kemudian lalu kita bersahur, itu kiat-kiatnya. Kemudian setelah subuh biasanya ada pengajian di
masjid-masjid atau di musola-musola setelah waktu subuh. Dan kita juga di bulan puasa biasanya melakukan tadarus Al-Quran laki-laki pada malam hari setelah sholat tarawih. Nah, kita manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Karena apa? Waktu di bulan puasa itu kita kan ada waktu untuk melaksanakan ibadah lebih 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 banyak. Karena itu diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah. Ya, jadi apa manfaat yang akan kita dapat jika kita rutin melaksanakan zikir di saat bulan suci Ramadan? Iya, manfaat zikir itu sangat banyak. Yang tentunya adalah supaya kita ingat kepada Allah, ingat akan dosa-dosa kita, dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan zikir akan menenangkan hati kita. Di dalam Al-Qur'an yang bunyinya alladzina amanu wa tatmainnul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang berzikir kepada Allah maka akan tenang hatinya. Dan ala bizikillah, dan ingatlah kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Itu salah satunya. Kemudian tadi membaca bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama akan melindungi kita dari segala musibah. Dan membaca istighfar Astaghfirullahalazim 100 kali atau sebanyak-banyaknya akan memberi keampunan kepada kita. Demikianlah zikir, banyak lagi manfaat daripada zikir. Ya, jadi itu tadi manfaat-manfaatnya teman-teman, dan banyak masih yang tidak disebutkan bapaknya. Yang penting mungkin kita tidak tahu apalagi yang akan diberikan selain pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah ada hubungan antara zikir pagi dan petang dengan upaya kita untuk mendapatkan ampunan dan pahala lebih banyak selama bulan Ramadan? Iya, tentunya bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Siapa yang meminta ampun maka akan diampuni Allah. Maka banyak-banyaklah kita membaca istighfar, banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran, dan banyak-banyaklah kita membaca zikir ataupun sholawat. Maka di bulan Ramadan ini tentulah Allah akan memberikan pengampunan kepada kita dan dibukakannya pintu-pintu surga. Amin. Ya, jadi selanjutnya, apakah ada bacaan zikir pagi atau petang yang bisa membantu kita menjaga kesabaran dan ketenangan hati saat menghadapi tantangan selama bulan puasa? Iya. Zikir untuk menenangkan hati yaitu kalimat la ilaha illallah, atau setelah sholat subuh dan maghrib membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Itu termasuk zikir yang menenangkan hati kita. Jadi ada nggak Pak tips atau amalannya yang gampang atau mudah dilakukan teman-teman di rumah untuk lebih konsisten berzikir? Iya, ada surah-surah pendek itu termasuk zikir. Misalnya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, itu kita baca 3 kali. Surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Itu mungkin yang pendek. Kemudian ada lagi baca tasbih, subhanallah bihamdih, atau membaca istighfar astaghfirullahalazim. Tentunya kita bisa untuk menghafalnya karena itu bacaan-bacaan yang pendek. Ya, jadi surah-surah pendek itu juga termasuk zikir teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah juga sudah di luar otak ya surah-surah tersebut yang sudah disebutkan oleh Bapak. Jadi menurut Bapak, apa bedanya zikir pagi dan petang di bulan Ramadan dengan bulan biasa? Ya, bedanya pahalanya mungkin yang karena di bulan Ramadan ini adalah bulan ibarat itu diskon besar-besaran. Allah itu membuka diskon besar-besaran. Siapa yang mau memanfaatkan bulan Ramadan ini, Allah akan limpahkan karunia-Nya, ampunannya,
dan keberkahannya kepada kita semua karena di bulan Ramadan itu adalah bulannya umat Islam atau umat Nabi Muhammad SAW untuk menanam atau melakukan ibadah untuk nanti bekal kita di akhirat. Ya, jadi berzikir di bulan Ramadan dan bulan biasa ini berbeda ya teman-teman. Sama saja seperti kita membeli baju jika sedang diskon atau brandnya sedang ada ulang tahun, jadi kita tidak bisa menyanyiakan diskon tersebut. Jadi kita harus berburu-buru gitu. Iya. Mengapa zikir itu penting sekali di saat kita lagi capek atau lemas saat puasa, Pak? Iya. Karena zikir itu termasuk makanan rohani. Jadi itu kan surah Al-Ikhlas itu termasuk makanan rohani kita. Jadi dengan kita berzikir, membaca surah Al-Ikhlas atau zikir yang lain, maka akan menambah kekuatan rohaniah kita. Tentunya apabila rohaniah kita kuat, maka fisik kita juga akan kuat. Insya Allah. Itu salah satu manfaat ya Pak ya? Iya. Kayak salah satu manfaat zikir membuat rohani jadi lebih kuat. Spiritual kita akan menjadi kuat atau rohani kita. Oke. Jadi ada nggak Pak pesan untuk teman-teman di rumah yang mungkin ingin melakukan zikir petang dan apa tadi? Oke, zikir yang bisa dilakukan teman-teman di rumah. Apa pesannya Pak? Kita bisa cari di Google atau di toko buku, ada macam-macam bacaan atau wirid-wirid. Di antaranya tadi ada Ratibul Atos, ada Ratibul Haddad. Ratibul Haddad atau Ratibul Atos itu bacaan-bacaan dari Nabi yang dikumpulkan oleh ulama. Nah, kemudian misalnya lagi kita membaca Subhanallah wa bihamdih yang pendek atau istighfar, itu juga termasuk zikir yang intinya jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kehidupan kalian berjalan, Allah Subhanahu wa taala itu tidak diam dan tidak berpejam teman-teman. Selalu ada di samping dan di hati kalian bagi seorang muslim. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak yang sudah menyempatkan diri untuk berhadir di podcast kita dan sharing-sharing ilmu kepada teman-teman di rumah mungkin yang tadinya belum tahu jadi tahu setelah menonton podcast ini ya Pak ya. Iya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman di rumah sekali lagi yang sudah menonton dan setia menonton podcast Baper. Ya, sampai sini dulu podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.